Kita kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya hanya sukacita saja, rasanya mau nangis karena baiknya Tuhan. Tidak ada apa-apa sih, tidak ada apa-apa yang sesuatu yang terjadi, tapi sedang memikirkan ke depan apa hal-hal yang akan kita hadapi. Kita mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi. Untuk kita supaya kita lebih kuat lagi di dalam pelayanan kita semua, untuk menyenangkan Tuhan. Memang untuk menyenangkan Tuhan itu banyak hal yang harus kita korbankan dalam kehidupan kita, tetapi kalau tujuan kita semuanya untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan, Tuhan membuat kita sukacita. Rasanya air mata ini berbicara betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya. Oleh karena itu, kita mau terus berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kini saatnya berdiri di hadapannya. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus di sini. Haleluya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
saatnya, haleluya, berdiri di altarnya. Bapa Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah. Bapa Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, Roh Allah, mulialah nama-Mu. Roh Allah yang hidup menuliku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Dia dalam terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, tidak ada yang sebaik seperti Engkau. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menyamakan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami hanya mau berkata, Tuhan, kami bangga sebab Engkau memilih kami dari antara sekian manusia. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Kami orang yang tidak ada apa-apanya. Ini manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan dan kekurangan. Adalah satu kebanggaan Tuhan kalau Engkau memanggil kami ladang-Mu. Sekalipun kami tahu dalam ladang pekerjaan Tuhan ada banyak hal yang harus kami tanggalkan. Banyak hal yang harus kami sangkalin untuk diri kami Tuhan. Karena kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, pelayanan kami nggak mencari apa-apa Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan supaya hidup kami dalam perkenanan Tuhan ketika kami melayani pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Bapa. Setiap saat kami duduk di hadapan hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami dari awal pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Enggak ada yang paling berharga yang kami berikan kepadamu selain kami duduk di hadapan Engkau, muliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sebab itu yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu, mengikuti jejak Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau hadir bersama dengan kami. Sekalipun kami terpisah tempat, tetapi melalui doa kami pada sore ini Engkau mempertemukan kami di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu urapi setiap kami Bapa. Kami membuka ibadah kami dan kesaksian dan firman Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat yang ikut dalam acara kami pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Di mana kami memuji Engkau, kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya buka ruang kesaksian. Silakan Pak Komingguan. Ya, silakan teman-teman yang mau kesaksian. Mungkin
ada yang pendatang baru, Helen Peringan. Boleh Ibu perkenalan. Helen Pengiran. Helen Pengiran. Ya, Helen Peringan. Boleh kenalan, Bu? Silakan. Ada di mana, Ibu? Ya, salam semua. Halo. Saya dari luar Sarawak. Terima kasih karena Ya, ada di mana, Ibu Helen? ya, teman-teman, terima kasih. Terima kasih, Bu, ya, sudah hadir ya. Tuhan berkati. Ibu Mida ya, Ibu Mida ini. Shalom, Ibu Mida. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Mida sudah hadir. Sama Ibu Lasmaria ya, Lasmaria. Boleh kenalan Ibu Lasmaria ya. Salam. Ya, shalom Bu. Boleh Saya Ibu Lasmaria Simanjuntak. Tinggal di Jakarta Timur, di Cibubur. Ya, terima kasih sudah hadir Bu. Amin. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. ya. Mau kesaksian boleh Ibu? Belum Pak. Belum ya. Mau Iya. kesaksian nggak apa-apa Bu, sedikit aja bagi-bagi berkat. Pak Nikolas, ada di mana Pak Nikolas? Shalom. Shalom. Hari ini yang khotbah adalah luar biasa ya. Haleluya. Saya bisa hadir lagi, haleluya. Amin. Beliau ini guru juga memberikan support yang luar biasa ya kan. Kalau orang bilang main gitarnya itu udah tali 12. Ya, saya hanya memberikan sedikit kesaksian. Di dalam kehidupan ini apa arti pelayanan? Tentu kita melayani bukan melayani gembala, bukan melayani jemaat, tetapi yang jelas kita akan melayani Tuhan. Kalau dibilang letih, tetapi ada sesuatu yang memang kita ambil ketika kita merespon diri kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita mulai jalan, dan sampai saya berjalan kemarin itu, di kami khotbah itu di jam 8 saya sampai di sana setengah 9 kan setengah 7, nggak taunya jalan di Soekarno-Hatta itu sudah berubah luar biasa. Saya tidak lihat map, yang saya yakini pasti saya sampai. Maka saya diingatkan bahwa hidup kita ini jangan sombong. Karena ketika kita tidak melihat firman atau membaca firman, maka kita akan berjalan ke kiri dan ke kanan, tidak seperti di atas rel. Ya kan? Ketika kita lihat maps itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kita berjalan di atas rel. Sampai setengah 9, kita langsung khotbah dan kesaksian. Setelah kita dijamu sedikit, ya saya makan sedikit aja. Tapi si Pak Gembala bilang bahwa boleh nggak, kata-kata yang manis ini, boleh nggak bahwa kebaktian kedua ini sekaligus panitia, karena petanya tidak hadir. Kalau seorang gembala menyatakan boleh, itu adalah suara Tuhan itu. Menurut saya punya alasan 1000 alasan untuk mengatakan tidak. Tetapi kalau saya sudah ingat Tuhan, saya harus mengatakan iya. Karena apa? Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak dipikirkan oleh manusia. Dan harapan apa? Ya tentu kalau seperti Pak Gembala atau Ibu Messi, wah ini PK-nya double itu. Luar biasa. Ya kan? Tetapi ya, saya katakan
setelah selesai kita foto sebentar dan kita pulang. Katanya PK-nya itu amplopnya belum dibuka. Bisa aja. Nah inilah saya katakan bahwa hidup kita ini tidak tergantung pada sangkapi. Memang ada beberapa hamba Tuhan yang memang harus mungkin ketika ia diberkati juga mungkin karena memang beliau adalah utuh menjadi hamba Tuhan layak diterima juga. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kebahagiaan kita melayani dengan kasih, maka ketika pulang kita sukacita. Tidak ada beban sama sekali. Itu yang saya rasakan. Maka dalam setiap pelayanan, mungkin di sini juga ada banyak hamba Tuhan, termasuk Pak Johan Untung, yang selalu memberikan respon yang baik tentang bagaimana menjadi WL dan sebagainya, sungguh luar biasa, penuh dengan semangat, ya kan? Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Yes. Ya kan? Jadi, terima kasih. Hari ini, ya, ketika disebut bisa nggak melayani untuk WL, langsung dijawab yes. Karena apa? Memang saat itu memang kosong. Tapi ada orang yang banyak alasan bisa nggak bisa. Padahal ada waktu. Ya kan? Seperti itu ya. Yes. Nah, ini respon hati. Dan Tuhan tahu apa hati kita seperti apa. Amin. Maka di dalam kesaksian menyatakan bahwa hidup bersama Tuhan itu tentu ujian banyak, tetapi kita bisa melewatinya dengan tangan Tuhan luar biasa. Kemarin juga saya jadi pembicara di FG Women sore karena memang jam itu jamnya mobilnya ganjil, akhirnya saya naik Grab sampai ke sana, ya puji Tuhan semua pulang pun sampai dengan selamat. Nah inilah pelayanan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan selalu melihat hati kita. Maka di dalam FN ini saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan di sini dipilih oleh Tuhan, baik pembicara, baik yang hadir maupun mungkin yang tidak hadir, yang selalu berganti waktu. Mereka dan kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan memberkati kita semua di FM dan juga hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, terutama Pak Dodi Minat yang hari ini menjadi pembicara ya. Tentu hari yang sukacita buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Nikolas yang luar biasa ya, yang terus melayani Tuhan ya, dengan hati yang tulus murni ya di hadapan Tuhan, luar biasa. Tuhan berkati Pak Nikolas ya. Ini ada satu lagi Ibu Lenawati ya, shalom Ibu Lenawati. Salam kenal Bu Lenawati. Ya, boleh lanjut Pak Tuhan sampai aku menyambut firman Tuhan. Ya. Firman-Mu tiada berubah, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, hatiku telah siap
Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Silakan kepada hambanya. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita bersama-sama sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuai janji-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Karena kami sepakat berseru kepada nama Tuhan, mencari wajah-Mu, merendahkan diri kami Tuhan. Dan kami percaya, sesuai janji-Mu juga, Engkau bersemayam di atas pujian kami Tuhan, di atas pujian umat-Mu. Engkau bersemayam, Engkau turun, Engkau ada di tengah kami. Engkau yang omnipresent, Engkau ada di tengah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat ini juga Engkau mau berbicara, Engkau mau berdialog dengan kami, Engkau mau mendengarkan kami, dan terlebih kami juga mau mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kami semua hamba-hamba-Mu yang belajar untuk taat dan tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat senang, selalu senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan terima kasih Tuhan karena Tuhan menolong memberikan waktu buat saya. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama hamba-hambanya yang luar biasa. Terima kasih Pak Johan sudah membawa masuk dalam hadirat Tuhan dengan suara yang khas sekali ya, suaranya bagus, luar biasa. Puji Tuhan. Juga Pak Nicholas belum angkat suara ini. Luar biasa ya. Kita dikumpulkan. Itu guru. Senang begitu. Ya. Luar biasa kita dikumpulkan bersama, saya sangat. Iya. Iya. Iya Pak Nicholas. Saya enggak ditegur ya. Pak Derikson juga. Barusan mau ngomong, Pak. Barusan mau ngomong. Luar biasa.
Memang lupa Pak Dodi. Enggak, saya mau ngomong juga ada Jabes juga Pak yang luar biasa Tuhan pakai dan persiapkan dahsyat. Haleluya. Dahsyat. Ada Ibu Adelin juga ya. Ya, kita satu frekuensi. Iya. Ya. Baik. Hari ini saya memilih sebuah tema dan saya sudah berdoa merenungkan. Saya juga menangkap satu kesan tadi ketika Pak Johan sampaikan juga bahwa hari-hari ini kita juga selalu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah atau persoalan, itu pasti. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan juga persiapkan kita hari ini untuk sama-sama merenungkan bagian ini. Saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan ini dalam saya akan sebentar. Saya belum masuk share ya. Sudah ya. Oke. Maaf, terganggu di kamera saya sebentar. Aku tinggal nanya sama si itu aja mah, siapa? Coba lihat dulu, datang dulu nggak? Maaf sebentar Bapak Ibu. Kenapa berubah kamera saya tadi? Iya. Santai aja. Iya. Saya harus minimize dulu semua yang lain. Iya. Saya di Zoom. Ya, sorry. Pak Dodi. Ya. Bisa dideketin di Zoom gitu. Iya, sebentar. Saya mau maximize jadi setengah dia sebentar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting kelihatan. Yes. Iya, baik kita. Udah dikirim ke WA saya saja Pak. Ya baik, sebentar. Oke. Ya. Ya, saya tadi sudah screen ya, share screen tadi ya Pak ya. Sorry. Tadi share screen tapi terpotong Pak. Oke, iya betul. Ya, baik. Sekarang saya share screen lagi, baik. Ya, baik Pak, maaf. Apakah tampil terpotong juga Pak? Enggak terpotong tapi kecil Pak.
Kecil ya, sebentar. Oke. Sorry kan, maafkan saya nih. Jadi grogi. Tenang, Pak. Oke. Ini anggota FM ini dilatih kesabaran juga, Pak. Tenang, Pak Dodi. Terima kasih. Ya, percaya deh. Diajarkan nerimo seperti itu. Haleluya. Baik, sekarang sudah ya, Pak? Yes. Masuk. Ya. Ini penuh ya. Tapi tampilan wajah saya muncul nggak, Pak? Enggak ya? Di atas muncul. Kalau Ada, di sini Pak, ada. enggak. Oke, baik. Ya, sudah ya. Oke, bagus. Ya, maafkan Bapak Ibu. Ya, tuh. Ya, Tunggu dulu. Ya. Nah, hari ini maafkan gangguan. Hari ini saya mau sampaikan tentang doa dari Daud dalam Mazmur 140 ayat 8. Berkata, "Ya Allah, Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungiku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata." Waduh, ini ayat ini waktu saya baca, wah senang banget. Maksudnya relate sekali, terkoneksi sekali dengan situasi kondisi yang kita hadapi dan juga mungkin hal-hal yang sedang terjadi yang mungkin tadi sempat Pak Johan juga saya sempat dengar dan saya juga relate juga bahwa ada begitu banyak hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Karena itu doa ini, doa Nabi Daud ini, Raja Daud ini luar biasa. Karena dia terbiasa menghadapi musuh. Tapi di dalam konteks bagaimana dia berhadapan dengan setiap orang-orang yang menjadi lawan, menjadi musuhnya. Terutama ketika dia berhadapan dengan Saul. Ya, sesuatu pertentangan batin di mana dia juga secara khusus pasti mengalami tekanan yang besar karena dia berhadapan dengan seorang yang diurapi Tuhan. Dia tahu persis. Sehingga dia dalam banyak hal dia menaikkan doa-doa. Ini mana satu kata yang saya tangkap tentang kata naungiku Tuhan. Naungiku. Ya. Kata naungan ini saya ambil dari Kamus Alkitab, Bapak Ibu. Di sana disebutkan sebagai sebuah tempat perlindungan. Persembunyian yang aman. Atau hiding place, tempat yang tersembunyi. Tempat kita dapat bersembunyi di hadapan tantangan apapun kita masuk ke satu tempat disebutkan hiding place atau Goshen pada zaman-zaman perjanjian lama. Tempat di mana seseorang, kalau Goshen juga seorang yang dikejar ketika dia berbuat jahat pun dia harus masuk ke sana dan dia aman. Dan di sana dia akan alami satu lawatan, satu zaman Tuhan. Ayat-ayat yang kita dapat lihat di dalam Mazmur 91, ayat yang ke-1, itu ayat yang sangat terkenal, dan saya sangat percaya bahwa kita semua memahami ayat ini. Saya coba bacakan dulu beberapa ayat ini Bapak Ibu, nanti kita akan renungkan bagian demi bagian. Dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah tempat perlindunganku. Haleluya, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku berterima kasih, aku di dalam perlindunganmu. Engkaulah kubu pertahananku. Aku khawatir, aku takut, tetapi aku tidak. Alami lagi damai sejahteramu memenuhiku, sebab Engkau membentengi tempatku. Ya, Engkau Allahku yang kupercayai. Ayat 1 dan 2. Lalu di dalam Yesaya 25, ayat yang ke-4 dan 5, dikatakan demikian, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian
Nah, ada satu kata lagi, pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Dalam Yesaya ini kita menangkap satu tempat pengungsian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengungsi di dalam kondisi mungkin bencana alam, saya pernah alami juga, itu mungkin kita sudah kita tidak terlalu ditekan dengan hal-hal yang menakutkan yang lain selain kita mengatasi bencana alam itu. Tapi kita membayangkan saat ini begitu banyak, termasuk di dalamnya gereja Tuhan, orang-orang percaya. Misalnya perang yang terjadi di Ukraina. Mereka mencari tempat pengungsian, mencari tempat mereka aman. Bahkan mereka tidak sempat membawa apapun. Bahkan kalau mereka pergi ke satu tempat, mereka pergi dan menerima keberadaan tempat yang asing buat mereka. Mereka pun sudah tidak bisa bawa apa-apa selain menerima belas kasihan dari orang-orang yang lain. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi bersyukur bahwa mereka masih tetap aman, dijagai oleh sekutu atau NATO juga, setiap kekuatan Eropa yang lain, ditolong oleh negara-negara lain, dan mereka ada tempat untuk mengungsi. Lalu pasal 30 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Saya bacakan dari ayat pertama. Bukan Mesir judul perikopnya, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ada kata naungan, perlindungan juga. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ya, dalam keputusan pilihan-pilihan yang kita ambil, kadang-kadang kita salah tempat untuk mencari tempat perlindungan. Kita justru masuk keluar dari sarang buaya, atau juga keluar dari sungai yang banyak buaya, mendarat atau naik ke daratan dan masuk ke daerah kelompok singa. Kita bisa saja mengalami hal itu. Pasal 51 ayat yang ke-16, saya mau sampaikan ayat ini, saya bacakan juga. Dikatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Wow, ini sebuah janji perlindungan. Ya, janji perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ini yang ada di dalam kamus Alkitab kita, ya. Bapak Ibu bisa membacanya juga. Kemudian naungan juga dalam satu konteks berbicara tentang Taurat. Bayang-bayang. Saya merenungkannya, dan memang ternyata pada saat Tuhan mempersiapkan umatnya, umat pilihannya, dan menjalankan setiap rencananya, bangsa pilihannya Israel berontak terhadap dia. Dan ketika saya mulai renungkan kenapa Tuhan kenapa harus memberikan Taurat? Kenapa Tuhan harus memberikan Taurat? Ya, bahwa dari kekerasan hati ini saya menangkap beberapa hal, bahwa dikatakan Tuhan memberikan Taurat untuk menyatakan kepada umat pilihannya atau kepada semua orang bahwa tidak mungkin manusia dapat menjalani atau melakukan semua peraturan Taurat itu. 619 penterjemahannya dari aturan demi aturan. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan sepenuhnya. Kalau satu gagal, maka gagal, batallah semuanya.
Lalu dengan Taurat ini diberikan sebenarnya merupakan sebuah bayang-bayang, gambaran bahwa Tuhan menyediakan satu pertolongan. Ya, kita mengerti tentang hal ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin membacakan juga ayat-ayatnya supaya kita sama-sama menangkap hal yang langsung dari kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di Mazmur 102 ayat yang keempat dan 5, di sana dikatakan, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring. Ya. Mazmur 102 ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang salah. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Bayang-bayang ini menggambarkan juga dalam beberapa ayat di Mazmur ini, menggambarkan juga tentang bahwa hidup manusia ini seakan-akan berlalu begitu cepat, ya, seperti bayang-bayang, ya, dan seperti lintasan matahari. Pada saat waktunya segera lenyap, pagi berbunga, rumputnya berbunga, tapi sore sudah layu dan diterbangkan angin dan tidak tahu lagi kemana bunga itu tadi. Bayang-bayang yang dimaksudkan adalah seperti keadaan kehidupan manusia dimulai dari Mazmur ini. 109 ayat 23 dikatakan, aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, aku dikebutkan seperti belalang. Mazmur 144 ayat yang keempat dikatakan demikian, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ini suatu gambaran di dalam yang saya tangkap bahwa di dalam masa perjanjian lama yang sangat berbeda dengan kita yang ada di masa perjanjian baru. Manusia tidak dapat sepenuhnya memahami rencana Allah dengan pertolongan dari Tuhan. Karena pada saat itu Roh Kudus juga belum tercurah atas setiap orang. Sehingga kalau dikatakan ada orang-orang yang saleh, Ayub, kemudian seluruh hamba-hambanya dikatakan orang-orang yang tidak bercela, saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama dinyatakan demikian. Maka saya sangat percaya bahwa mereka sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan dan mereka dipenuhi dengan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Mereka belajar dari alam juga untuk melihat apa yang terjadi dengan alam, bahwa mereka terbatas dengan segala kemampuannya. Dan mereka juga melihat bagaimana tangan Tuhan bisa langsung turun untuk menghukum, atau untuk juga menolong, berperang bagi umatnya. Nah, ini yang saya bisa dapat gambarkan tentang keadaan-keadaan pada saat Taurat ada dan sebagai sebuah bayang-bayang. Kita masuk dalam perjanjian baru, di sana dikatakan Kolose 2 ayat 17 dikatakan demikian. Semuanya ini, ya, saya membacakan dari ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu dengan makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini tentu saja sebagaimana dilakukan menuruti Taurat yang dalam perjanjian lama yang masih berlaku, masih diteruskan sampai hari ini juga. Dan Rasul Paulus menegur jemaat Kolose. Ayat 17, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Lanjut dengan Ibrani 8 ayat 5. Bapak Ibu dapat dengar kalau tidak bisa sempat membuka. Saya bacakan Ibrani 8 Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Sebentar. Ya, Ibrani 8 ayat yang kelima berkata demikian. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, ini gambaran bagaimana Tuhan menyatakan tentang imam besar. Imam besar perjanjian baru, yaitu adalah Yesus sendiri.
Dan apa yang dilakukan Musa hanyalah sebuah bayangan, dikatakan. Ya. Dan ayat pasal 10 ayat yang pertama dikatakan demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sehingga dari kata naungan yang begitu banyak kita temukan di dalam Perjanjian Lama, Tuhanlah naungan perlindungan, maka kita dapat menangkap bahwa digenapkan semuanya itu, sebagaimana juga Taurat sebagai sebuah rambu-rambu untuk melindungi kehidupan umat. Taurat dibuat supaya bukan untuk manusia tidak berbuat dosa, justru untuk membuat manusia menyadari apa yang dia lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga ini sebenarnya melindungi. Tetapi perlindungan yang sejati dinyatakan berikutnya adalah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dialah tempat perlindungan kita. Saya ingin ajak Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dulu sebelum kita lanjutkan. Bapak Ibu pasti tahu melodinya, mungkin kata-katanya tidak apa. Dialah tempat perlindungan dan tempat persembunyian kita. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You are my hiding place. Melodi yang lama ya, lagu lama, saya percaya Bapak Ibu tahu lagu ini. Bapak Ibu apakah juga tahu beberapa kata-kata lagu pujian kita yang berkata tentang naungan? Saya ajak nyanyikan lagu ini juga. Ini berkata tentang naungan dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Lagunya lama ya, juga saya percaya Bapak Ibu tahu lagu ini. Melodinya demikian. Yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang diam dalam naungan Yang Maha Kuasa, oh, yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang diam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Kataku tentang Tuhan perlindunganku, kota bentengku, Allah yang ku percaya. Kataku tentang Tuhan perlindunganku,
value ini diambil dari ayat ini, Bapak Ibu ya. Ya, mengapa Taurat diberikan? Tadi saya sudah sampaikan, saya sekali lagi ulang. Supaya manusia tahu bahwa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan adalah pelanggaran. Ya, sebelumnya mereka tidak punya pagar, rambu, dan akibatnya mereka juga tidak tahu bahwa pelanggaran mendatangkan hukuman. Upah dari dosa adalah maut, kematian kekal. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mentaati seluruh perintah Allah. Dan yang ketiga, mempersiapkan manusia kepada keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Tadi yang beberapa ayat yang kita sudah baca. Nah, sebelum kita masuk dalam hal yang berikut, saya diingatkan Tuhan tentang hal ini, saudara. Bahwa berbicara tentang naungan, kita sudah tangkap tadi. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang pertempuran. Tuhan, lindungilah aku pada hari pertempuran, pada hari perang terjadi. Dan hari apa itu, saudara ya? Perang apa, pertempuran apa? Kita tidak, walaupun saya singgung tentang Ukraina tadi, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu persis bahwa pertempuran, perang itu bukan itu saja atau perang dunia, tapi setiap hari kita mengalami peperangan-peperangan, pertempuran-pertempuran secara jiwa kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kemauan kita yang berjuang terus, dan kadang-kadang kita akan melemahkan roh kita yang sudah diperbaharui dan melemahkan kita sehingga kita bisa kalah di dalamnya. Dan untuk hal ini saya percaya Bapak Ibu pasti saya sampai terus menghafal, merenungkan ayat ini. Mungkin sampai nanti saya kembali pulang ke rumah Bapak, saya mencoba menghafal, bukan untuk nanti mungkin ada ujian, bukan. Tetapi saya tahu persis bahwa saya harus benar-benar mengerti ketika saya mau mengalami peperangan di dalam setiap batin jiwa. Sebagaimana Paulus juga mengalami hal yang sama. Sepertinya ayat-ayat yang Paulus katakan, aku melakukan apa yang tidak kuinginkan. Itu yang aku lakukan. Hal yang sama mungkin terjadi dalam hidup kita. Itu seperti ayat-ayat rasa frustrasi seseorang. Paulus contohnya. Atau saya juga alami hal-hal demikian. Sehingga Roma 12 ayat pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita memahami ayat ini. Tapi bagaimana kita alami ibadah yang sejati, bagaimana kita berkenan kepada Allah? Kata kuncinya adalah, janganlah, ayat yang kedua, kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah yang baik, apakah yang berkenan, baik saja tidak cukup. Tapi kriterianya harus berkenan kepada Allah. Berkenan pun Tuhan katakan harus sempurna, karena Dia adalah sempurna. Sempurna di dalam kekudusannya. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengingatkan kembali tentang tiga fase keselamatan kita ini, tiga masa keselamatan kita ini. Ya, dikatakan justification ini adalah kita pertama-tama ketika kita lahir baru. We have been saved from the penalty of sin. We separate from the penalty of sin. Kita dipisahkan dari kutuk dosa, hukuman dosa, yaitu dosa kutuk kematian. Kita dipisahkan, kita dilepaskan dari sana. Itu disebutkan justification, dan dimulai pada saat kita lahir baru. Yang kedua kemudian, masa ini kita selama kita masih bernafas. Masih bernafas. Saya tidak menyesal walaupun saya merenungkan, saya merasa rugi saja ketika saya baru sadar umur 30 tahun saya baru bertobat. Dan rasanya, aduh kenapa saya buang waktu sedemikian rupa. Tapi ini waktu di mana saya alami sanctification sejak saya lahir baru sampai nanti saya selesai. Waktunya saya harus pulang ke rumah Bapa.
Kita diselamatkan dari kuasa. We are being saved. Past tense, maksudnya present tense, saat ini juga. Ya, kita sudah lahir baru. Ya, past tense, kita sudah lahir baru. Tapi sepanjang hari-hari ini, present tense-nya, hari-hari ini, kita dibebaskan atau kita dilepaskan, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Power of sin. Kalau tadi diawali dari lepas dari penalty of sin, tapi kita saat ini kita dipisahkan dari kuasa dosa. Dengan cara apa? Dengan terus mengikuti kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat mengikuti kehendak Allah dan kita tidak akan pernah tunduk lagi dengan kuasa dosa. Daging kita lemah, tetapi sepanjang kita terus hidup di dalam roh, kita tidak akan pernah lagi lakukan hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan. Kita dapat mengatasi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu akan berlaku sepanjang waktu. Dan hari ini saja saya juga merasakan, saya minta maaf kalau saya sempat kurang sempurna atau tidak menyampaikan artinya dengan baik. Tapi ini sebuah proses di mana saya juga menjalani terus kesempurnaan demi kesempurnaan, pemulihan, mengalami juga pemulihan hari lepas hari di dalam Tuhan. Ya, saya juga akan terus, ketika saya tahu salah, ketika ada yang kurang, ketika saya tahu bahwa saya belum masih ada gapteknya dengan teknologi, dengan media sosial ataupun dengan komputer seperti ini, saya akan belajar lagi. Ketika saya jatuh di dalam dosa, saya tahu juga Roh Kudus mengingatkan, saya menyadari, saya menyesal, lalu saya datang. 1 Yohanes 1:9 terus saya pegang teguh bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, Dia mengampuni dosa dan menghapuskan kejahatan kita. Kita dipulihkan. Tapi celakalah kalau saya yang terus-menerus mengulangi dosa-dosa yang sama, karena saya tetap yakin ada pengampunan. Tetapi saya terus akan menyerempet dan membiarkan hati nurani saya terus dikotori dengan setiap pikiran yang perbuatan dosa. Dan membuat saya akan terus kehilangan kesempatan waktu terbaik dalam hidup saya untuk hidup baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 juga dikatakan bahwa bukan oleh kasih anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh anugerah. Dan di sana di ayat 10 dikatakan bahwa Allah telah mempersiapkan kita untuk sebuah pekerjaan, perbuatan yang baik, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Sampai suatu hari kita akan alami glorification. Saya sudah sering kali share bahwa berapa panjang umur yang kita inginkan dalam hidup kita. Saya sempat mendengar sebuah pengajaran yang juga membuat saya mind blow, tersentak juga saudara ya, bahwa pertanyaannya tentang akhir kehidupan kita. Seorang pengajar, kalau mungkin Bapak Ibu sudah sempat belajar bersama-sama Pak, saya anggap sebagai guru, Bapak rohani saya juga, Pak Yohanes Raharjo. Dia mengingatkan, pertanyaannya ketika saya minta umur saya panjang, 90 tahun. Ya, itu bisa terjadi atau tidak. Itu kedaulatan Allah, kehendak Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau saya sudah minta umur 90 tahun, Tuhan aku minta, lalu Allah mulai melingkari, kamu akan mati juga nantinya, atau saya tidak diberitahu, Allah terus melingkari tanggal kematian saya. Dan sesuai kasih anugerah Tuhan, sesuai rancangan Tuhan yang besar terhadap hidup kita, maka sesungguhnya Allah tidak pernah, Dia katakan bahwa Allah tidak pernah melingkari hari kematian kita. Ya, pada saat kita mati, kita baru tahu, oh iya, dia sudah waktunya. Ya, waktunya itu bagaimana? Sesungguhnya Allah tidak melingkari hari kematian kita. Tapi Allah memberi kesempatan buat kita untuk hidup
Umur panjang, mulai dari Kejadian 6 ayat 3, jatahnya 120 tahun. Tapi kalau Musa katakan 70, iya karena pilihan bangsa Israel yang selalu ingin berontak, selalu ingin yang hidupnya di luar dari segala keinginan Allah, membuat stres, membuat juga kemarahan, mendatangkan sakit penyakit, kecelakaan, dan pertentangan atau juga melawan kehendak Allah pasti ada akibatnya. Melawan hukum alam pun ada akibatnya. Jadi Tuhan, saya mempercayai juga akhirnya bahwa Tuhan tidak melingkari usia saya sekian dan sudah ditetapkan saat ini. Tapi Dia memberikan kesempatan buat saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau saya diberi anugerah kehidupan, apakah saya dapat bertanggung jawab dengan tubuh saya ini? Apakah saya dapat bertanggung jawab dengan jiwa saya, dengan pikiran saya, dengan keinginan saya, dengan semua pikiran, keinginan, dan emosi perasaan saya? Karena setiap kali melanggar dari apa yang Tuhan Roh Kudus inginkan dan kita melanggar, maka akan terjadi dampak, ya, berdampak, berakibat sakit penyakit dalam tubuh kita, dan stres atau apapun juga namanya akan membawa kita di dalam kesulitan, dan fisik kita yang lemah juga akan dipengaruhi dengan semua stres, dan kita mungkin alami sakit penyakit. Lalu jelas, ya saudara, kita sudah tidak bertanggung jawab, dan apa yang kita minta setiap tahun dalam doa ulang tahun umur panjang, ternyata kita tidak mau juga bekerja sama dengan mempersembahkan tubuh. Ya, Roma 12 ayat 1 tadi. Nah, ini pada saat kita nantinya, apapun sebenarnya, pada akhirnya tetap kasih anugerah Tuhan menyatakan bahwa kita menerima kemuliaan Allah. Glorification. Kita dipisahkan, kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Ya, artinya sepanjang kita masih ada di dalam kemah tubuh ini, Paulus katakan harus dibongkar dulu, harus mati dulu, baru kita mengalami kemuliaan Allah. Dunia yang sudah akan dibinasakan, dunia ini yang berdosa, kita dipisahkan dari dunia, dipindahkan ke Firdaus, sehingga kita mengalami kemuliaan Allah. Kita dipisahkan dari kehadiran dosa. Pada saat kita keluar dari tubuh cangkang ini, ya, maka kita sudah lagi tidak mungkin berdosa lagi, saudara. Ketika kita mulai memasuki Firdaus, kita tidak mungkin lagi berdosa. Kita dipisahkan dari the presence of sin. Ya, mungkin saya Bapak Ibu sudah mengerti tentang hal ini, tetapi saya percaya ini membawa saya juga dalam perenungan tentang pertempuran apakah yang kita sedang alami. Kalau kita berpikir bahwa hidup yang kita perjuangkan di dunia ini, kita bertempur dengan kekuatan kita, maka penjelasan ini akan sudah menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah atas hasil kasih anugerah dari Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita. Ya, saya ingin ajak Bapak Ibu melihat, ya, bagaimana inflasi, ya, ketakutan inflasi dunia ini, kekhawatiran, lalu lonjakan-lonjakan, ya, bagaimana hasil alam, ya, hasil-hasil alam yang kemudian akibat peperangan ini membuat keadaan Indonesia juga termasuk mengalaminya. Saya ambil dari berita-berita ini, saudara, ya, bahwa minyak mentah Rusia itu yang luar biasa, yang menjadi juga sumber bagi dunia terganggu, ya, pendistribusiannya terganggu, ya, supply-nya terganggu, harga-harga mulai naik, kita mulai melihat hal itu juga terjadi. Pemerintah kita juga yang masih mensubsidi BBM kita, ya, tapi itu juga akan membuat pemerintah juga sulit. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian gandum, dan Ukraina dan Rusia itu adalah pemasok gandum, hampir 30% dari kebutuhan dunia, yang luar biasa sekali. Dan ketika Rusia juga menghancurkan semuanya, ladang-ladang gandum juga, apa yang akan terjadi? Ya, kita sudah melihat mengalami dampaknya. Lalu ada minyak
bunga matahari yang juga sangat mahal. Itu dihasilkan dari Ukraina 75%. Lalu gas alam, Rusia juga mensuplai 17% ya buat kebutuhan dunia juga. Lalu untuk pupuk, yang pupuk ini juga luar biasa, 15 sampai dan 17% ya untuk dunia. Dan ketika perang ini terjadi, Indonesia juga mengalami dampaknya. Lalu apalagi kemudian pemerintah kita juga tidak mengekspor minyak sawit, saudara ya. Ini membuat Eropa kewalahan. Kalau saudara melihat ada beberapa video di TikTok, saudara bisa lihat video di TikTok dan ketik saja. Misalnya horor di Eropa, ya itu menceritakan bagaimana Eropa sudah kekurangan. Mereka sudah mulai memikirkan begitu susahnya untuk memberi makan rakyatnya. Di Inggris juga, di Belanda ada kesaksian-kesaksian yang demikian. Nah, kita melihat dari hal-hal ini, saudara, bahwa ini yang ekspor produk ekspor yang terancam atau juga mengalami gangguan, ya. Ini berkaitan dengan perang yang terjadi, yang kita juga alami kondisinya. Ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya sudah hampir habis selesai, bahwa kita dapat juga hari ini siap untuk bertempur dan memenangkan setiap pertempuran, ya, yang dimulai dari pertempuran dalam pikiran. Ada begitu banyak ayat-ayat yang bisa kita share, tetapi saya mau bagikan 3 poin ini, bahwa perubahan pertama adalah bagaimana kita dapat bertahan, dan tidak sekedar bertahan, tetapi kita dapat melihat. Sebelum saya bacakan 3 poin ini, saya senang berdoa Bapak Ibu, ya, dan saya juga senang sekali ikut di dalam doa-doa syafaat. Bahkan sepanjang pandemik, dimulai tanggal 14 Maret ya 2010 ya kita memulainya ya. Saya duduk di kamar dan saya mulai ambil gitar dan saya nyanyi. Saya nggak tahu bagaimana karena 17 Maretnya gereja kami juga dan seluruh gereja hampir di lockdown dan tidak bisa ibadah. Saya cuma merenungkan bagaimana ke depan. Yang saya tahu persis bahwa, oh ya, kita masih bisa broadcast, kita masih bisa siaran langsung. Lalu saya ambil gitar malam-malam dan sejak hari itu sepanjang 1,5 tahun, saya lakukan hampir tiap malam, mulai jam 8, jam 9, dan berdoa. Lalu banyak teman-teman, sahabat-sahabat di Facebook, saya live di Facebook, lalu saya lakukan itu dan saya berdoa. Bapak Ibu, saya terus ikut dalam banyak kelompok-kelompok doa dengan terus membuat pernyataan, deklarasi iman, kata-kata iman, bahwa kalau saat itu kan kita belum tahu bahwa ada perang Rusia, Ukraina, yang berdampak kemudian kesulitan besar dalam ekonomi, lalu ekonomi, sosial, bahkan politik. Lalu saya membaca juga dari seorang hamba Tuhan yang dipanggil Nabi juga ya, dari Malaysia, namanya Jonathan, Pastor Jonathan, saya lupa namanya, Jonathan. Ya, dia orang yang membuat berbagai pernyataan-pernyataan yang tentang kondisi-kondisi negara-negara dan dunia, dan apa yang dia sampaikan itu akurat. Ada banyak hal yang terbukti dari peristiwa demi peristiwa. Nah, dalam pernyataannya memang faktanya nanti kesulitan-kesulitan besar akan terus kita alami tahap demi tahap. Tapi ketika saya mendengar itu dan mencoba membaca, merenungkannya, saya juga akhirnya berpikir, bagaimana dengan doa-doa syafaat kita? Bagaimana kalau kita terus tetap mendeklarasikan Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan Allah, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Satu sisi kita mulai melihat apa yang kita katakan itu berjalan, saudara. Ya, bagaimana
presiden kita juga diangkat Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bagaimana presiden dan seluruh pemerintah dapat mengatasi krisis besar dunia yang sama-sama alami, tapi mereka begitu banyak negara-negara lain yang mengalami, ya, bahkan baru-baru Sri Lanka juga bangkrut sebagai negara bangkrut, dan yang terancam berikutnya Papua New Guinea, lalu Brasil. Kemudian Pak Jokowi tetap dapat menunjukkan bahwa pemerintahan kita siap, walaupun juga mengalami dampak-dampak yang besar. Tapi kita sangat bersyukur. Nah, ketika memperbandingkan dari apa yang pasti terjadi, kesulitan-kesulitan besar, tapi sementara kita terus mendoakan bangsa dan negara kita, untuk kita percaya, kalau saya ikut dalam doa-doa, saya mengimani dan memperkatakan juga bahwa Indonesia mengalami tahun emas, dan itu sesuai dengan prediksi beberapa pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar ekonomi secara global maupun nasional, menyatakan, ya, Indonesia tetap aman. Bahkan pada menjelang tahun 2030 dan setelah itu beberapa tahun, Indonesia mengalami tahun-tahun yang luar biasa diberkati dibandingkan negara-negara lain. Lalu saya juga berdoa, Tuhan, kalau saya diberi umur panjang, kalau saya memang diberikan 90 tahun juga, maka saya pasti melewati tahun 2045, di mana pada hari itu 17 Agustus 2045, saya bersama seluruh anak bangsa bersuka cita untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu sempat merenungkannya atau sempat memintanya enggak, saudara, ya? Tapi saya juga meminta hal itu terjadi. Namun peperangan di dalam pikiran inilah yang kita harus menangkan. Nah, kita mulai masuk poin ini terakhir. Perubahan yang pertama adalah harus ada perubahan akal budi. Dimulai dari pengorbanan Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak domba. Dan dia sudah katakan selesai, tetelestai. Sehingga dari sanalah kita memulai perjalanan iman percaya kita. Sejak kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak dia memilih kita, menetapkan kita sebagai anaknya, dan mengutus kita pergi dan menghasilkan buah, maka kita melewati setiap perjuangan yang tidak mudah. Tapi ada satu kata-kata yang luar biasa ini dikatakan, we don't fight for a victory, but we fight from the victory. Artinya adalah bahwa kita berjuang, berperang, kita bertempur, kita berkelahi juga melawan tipu daya iblis, bukan untuk sebuah kemenangan. Kita berjuang lewat sesehari bukan untuk kemenangan, karena kemenangan sudah ada. Sudah diberikan Yesus ketika dia berkata tetelestai. Dia sudah menebus kita dan kita menjadi ciptaan yang baru, dan sepanjang hidup kita ada sanctification, ada hal-hal yang terus dipulihkan, disempurnakan Tuhan. Sampai kita nanti masuk pada glorification, kita sudah diberikan kemenangan. Sehingga perjalanan hidup kita sesungguhnya garis startnya dimulai dari garis finish, yaitu di mana Yesus menyelesaikan semua. Yesus berkata tetelestai, maka itulah garis finish yang dia sudah selesaikan dengan sempurna, dan di sanalah kita memulai perjuangan kita, memulai perlombaan yang diwajibkan Ibrani 12 dari garis finish, saudara. Kita memulainya. Itu sebabnya kita berjuang bukan untuk meraih kemenangan lagi, tapi kita berjuang, berperang, bertempur dari kemenangan Yesus. Maka itu saya mau bacakan ayat-ayat terakhir ini. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bagaimana, saudara? Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Allah menolong kita terus dapat berjuang dalam kemenangan. Yesus mengatasi 3 kali pencobaan dengan mengatakan,
ada tertulis. Waktu kita berdoa syafaat, kita terus juga mendeklarasikan firman tentang apapun yang kita doakan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah, pikirkanlah semuanya itu. Jangan sampai pikiran kita dimasuki dari toksik, racun-racun apapun juga yang melemahkan, pasti melemahkan roh kita. 2 Korintus 4 ayat yang 2 Korintus 10 ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan demikian. Karena senjata kami dalam perjuangan, peperangan, pertempuran bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiranku, setiap waktu aku akan katakan, engkau tunduk kepada pikiran Kristus. Itu perjuangan kita, saudara, untuk melawan hal-hal yang coba dilakukan oleh musuh seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling. Yang kedua, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah. Ya, Amsal 18 ayat 21. Karena itu yang kedua, gemakan kuasa perkataan firman. Yohanes 8 ayat 31-32 ini kita bisa baca. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Terakhir, tabur biji sesawi menjadi pohon tempat bernaung. Ya, ternyata biji sesawi, saudara, menjadi tempat di mana burung-burung atau makhluk hidup dapat bernaung di bawahnya. Kita bernaung di dalam kasih anugerah Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang Tuhan pakai di tengah kehidupan, lingkungan, keluarga kita khususnya, lingkungan dan masyarakat dan bangsa ini. Saudara, hal kerajaan Allah, Markus 4 ayat 31, seumpama biji sesawi yang ditaburkan, ya, yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis makhluk yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalamnya. Ini adalah perumpamaan. Ayat yang ke-30, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Lalu Yesus berkata, kerajaan Allah, hal kerajaan, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang itu biji paling kecil, dan ketika ditaburkan harus mati juga. Dan pada akhirnya akan bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur dapat share ini. Mohon maaf kalau tadi ada banyak hal kekurangan, tetapi malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sekali kita dapat mengerti bahwa perjuangan kita masih terus berjalan sampai hari ini. Perjuangan artinya juga bagaimana kita, buat kita, saya percaya buat kita ini sudah tidak lagi memikirkan diri, keluarga kita sebagai fokus kehidupan kita. Saya sangat percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ini fokus kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat melakukan hal yang baik, berkenan, dan sempurna. Bagaimana kita menjadikan diri kita terang. Maksudnya bukan menjadikan diri kita terang, tetapi terang itu sudah ada di dalam kita. Dan bagaimana kita tidak menghalangi. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin seseorang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan gantang. Tidak mungkin. Allah tidak pernah merancang untuk menghambat
hal-hal yang besar yang kita harus lakukan. Bahkan dia menjanjikan ketika kita setia dengan hal yang kecil, dia akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar. Tidak mungkin orang, kita pun ketika kita, Allah tidak mungkin menutupi terang itu, karena terang itu dibuatnya di dalam kita untuk menjadi terang bagi sesama. Kitalah yang mungkin dapat menutupinya, saudara. Kitalah yang mungkin menghalang-halangi pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Kita yang diserang dari pikiran kita sehingga kita menjadi lemah, dan kita bisa terhanyut. Di dalam Ibrani juga kita bisa terhanyut dengan berbagai hal, sehingga terang itu tidak dapat bercahaya. Saudara yang terkasih, saya sangat percaya bahwa tidak ada yang kebetulan juga terjadi dalam hidup kita. Gereja di Indonesia, kita semua ini persekutuan demi persekutuan, ministry demi ministry. Saya selalu percaya ada 2 atau 3 orang minimal berkumpul berdoa bagi bangsa. Dan itu sudah cukup, kata Tuhan. Aku hadir di tengah-tengah doa itu. Aku hadir di tengah-tengah 2 atau 3 orang bersepakat. Karena itu ketika begitu banyak orang berdoa buat bangsa, maka bangsa inilah. Kalau Paulus berkata surat pujiannya adalah Timotius, surat yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Bisakah kita gereja Tuhan di Indonesia juga dapat berkata bahwa kita punya surat pujian? Surat pujian yang dapat dibaca oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa kita ini tidak secara kebetulan. Pak Jokowi terpilih tidak secara kebetulan. Pak Jokowi memimpin tidak secara kebetulan. Mengapa? Karena Tuhan memakai kita dalam doa-doa syafaat kita. Sehingga apa yang dihasilkan oleh bangsa dan negara kita, kita juga dapat menyatakan ada surat pujian yang terbuka. Paulus dapat berkata, untuk hasil apa yang dia doakan, yang dia muridkan, dia dapat berkata, Timotius adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, bisakah kita juga berkata Indonesia adalah surat terbuka, hasil dari penyerahan hidup anak-anak Allah, jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang belajar taat dengan tulus, belajar tetap berdoa, sekalipun dipersekusi, sekalipun begitu banyak. Dapatkah kita juga berdoa buat Kapolri kita yang sedang mengalami satu masa yang berat hari-hari ini? Ketika dia harus membereskan semua carut-marut di dalam kepolisian, saudara. Kita tidak kebetulan Pak Sigit ini sebagai seorang Nasrani ada di sana. Dan tidak kebetulan juga terjadi hal-hal bagaimana dia didorong untuk membereskan ini semua. Saudara yang terkasih, begitu banyak hal-hal yang tidak kebetulan terjadi atas bangsa kita ini, tapi itu terjadi karena doa-doa orang percaya. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan telah memakai kita, sadar atau tidak sadar, Tuhan sudah memakai kita, saudara. Dan Indonesia menjadi surat terbuka bagi banyak bangsa. Kita akan melihat juga tahun-tahun kemuliaan Tuhan, bukan sekedar nyanyian. Kalau saya nyanyikan Indonesia penuh kemuliaan, itu bukan sekedar nyanyian, tapi itu adalah doa, keyakinan, permohonan keyakinan. Sebagai juru syafaat, orang yang mau berdiri antara bangsa kita dengan Allah sendiri. Saudara, kita terus membawa diri kita. Pertempuran ini, kalau saya berkatakan dalam topik naungi aku Tuhan di tengah hari pertempuran ini. Kata naungan ini kita sudah renungkan bahwa itu adalah bagian di mana kita dapat ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, kita belajar untuk menyandarkan segalanya di dalam Tuhan. Tapi naungan juga next time saya juga mungkin dapat sharekan bahwa itu juga berarti tentang submission. Bagaimana seseorang tunduk kepada pemerintah di atasnya. Sehingga seseorang yang berani merendahkan diri, tunduklah di bawah tangan Allah yang kuat, dan lawanlah iblis dikatakan, maka dia akan lari daripadamu. Maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan dapat berbagi, walaupun banyak kekurangan yang ada. Saya berterima kasih juga buat Family Ministry, Pak Komingguan juga yang sudah memberikan ruang, waktu, kesempatan ini untuk saya dapat berbagi. Dan teman-teman semua yang kita dapat saling membangun, saling menerima satu dengan yang lain. Sebelum diakhiri, saya ingin ajak
kita nyanyikan satu pujian ini bersama-sama untuk kita mempercayai bahwa hidup kita, kalau Tuhan meminta, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, maka kota itu sejahtera. Dan berdoalah untuk kota itu, maka kota itu sejahtera. Usahakan kamu berdoa, usahakan kesejahteraan negaramu di mana kamu ada hari ini, dan berdoa untuk negaramu, maka negara itu alami kemuliaan berkat Tuhan. Dan kita telah lakukan ini bersama-sama. Mari kita sama-sama nyanyikan. Pak Johan bisa sama-sama kasih feel dengan string ataupun piano, boleh silakan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Syairnya tapi Bapak Ibu pasti tahu lagunya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang dapat kami renungkan bersama-sama. Kami semua diberkati karena Engkau, Tuhan, memberikan kami kekuatan, kuasa, kemerdekaan, kebenaran di dalam kami karena firman. Untuk kami tetap menjadi alat kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak, terima kasih Pak Komingguan. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Pendeta Dodi Menat. Luar biasa ya. Memang kita ini harus memakai ketopong keselamatan ya. Karena kita ini adalah laskar-laskar Kristus ya. Dikatakan di firman Tuhan di Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah ya. Itu yang harus kita terus hidupi di dalam kehidupan orang percaya ya.
Lebih lagi, saya selalu pegang itu di Mazmur 28 itu ya. Yang mengatakan Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Ya, memang kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan ya, kita harus tetap memiliki kekuatan perisai, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita jangan pernah mengatakan kita nggak kuat, kita akan jatuh, lemah. Jangan. Ya. Kita harus pegang itu. Kekuatanku adalah di dalam Tuhan Yesus. Dan perisaiku adalah Tuhan Yesus yang selalu menjaga, menopang kehidupan kita ya, agar kita tetap iman, kita tetap teguh, tetap berdiri di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya. Karena kalau tidak, maka ya, oleh sebab itu kita harus rajin baca firman, merenungkan pagi, siang, dan malam, dan terus hidupi itu firman. Ya. Sehingga kita maaf kata ya, di saat kita lemah, letih, lesu ya, Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Ya, kita harus terus datang kepada Tuhan. Ya, kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, jadi jangan kita pakai kekuatan kita sendiri ya, seakan-akan kita kuat. Tapi kalau tanpa firman Tuhan, kita akan lemah dan jatuh. Ya, tapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kita menjadi laskar, orang-orang pilihan Tuhan ya, yang tangguh ya, yang memiliki ketopong keselamatan, itu firman Allah. Terima kasih Pendeta Doni Menat yang sudah memberkati kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Doni Menat ya. Dan saya percaya juga anaknya Jason ya, pasti akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Kita berdoa terus ya. Setiap langkah-langkah kita ini pasti ada tuntunan Tuhan. Ya, ada penyertaan, kekuatan, bahkan perisai ya, yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua melangkah bersama Yesus. Ya, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, terima kasih. Silakan sebuah lagu mungkin Pak Nikolas, kan lagi ditungguin ya sama Pak Dodi Menat nih. Ya, woi, nyanyi nih, memuji Tuhan ya. Luar biasa. Setelah itu siap-siap Ibu Adeline doa syafaat ya. Baik, terima kasih. Juga hambanya Pak Minat, luar biasa. Ketika hari ini kita diisi oleh firman Tuhan, maka semangat juang kita untuk melakukan pekerjaan esok hari yang penuh tantangan tentunya akan memberikan jawaban kepada kita bahwa Yesus tidak akan pernah kalah dengan apapun. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, mengikat hati. Dan aku takut lagi, di situ tanganmu bekerja. Yes, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini matamu tertuju padaku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host. Haleluya, amin. Ya, Ibu Adeline, untuk doa syafaat, Ibu Adeline. Shalom. Digantikan Bu Lydia deh, Bu Lydia. Siap doa syafaat, Bu Lydia. Pak Joni. Pak Joni doa syafaat, Pak Joni. Pak Anpal nih, Pak Anpal. Baik. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu lewat hamba-Mu. Sungguh luar biasa, sesuatu yang belum pernah kami dengar. Malam hari ini kami telah mendengar sesuatu yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Pakai dia lebih hikmat, yaitu Bapak Pendeta Maynard. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar menjadi renungan bagi kami, sehingga kami terus dipimpin di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami terus merenungkan dan memikirkan dan belajar untuk mengetahui segala kebenaran-Mu yang telah tersimpan berabad-abad lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyingkapkan sesuatu rahasia kebenaran yang sejati, yang kudus, yang penuh kuasa, yang membawa kami semua yang percaya menuju kekekalan-Mu. Itulah anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati yang mendengar dan yang mengaminkan. Engkau memberkati yang semua hadir dalam forum malam hari ini, di FM ini. Engkau memberkati mereka yang tidak sempat hadir oleh karena alasan segala, oleh karena sesuatu hal. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negeri ini. Biarlah oleh lawatan-Mu dari Sabang sampai Merauke, negeri ini penuh damai sejahtera. Sehingga ada gotong royong satu sama lain. Ada saling mengasihi sesama lainnya. Ada toleransi. Dan tidak ada lagi kekerasan-kekerasan di negeri ini. Radikalisme, apapun jenisnya. Biarlah negeri ini di dalam lawatan-Mu, di dalam kuasa-Mu. Negeri ini yaitu NKRI sebagai harga mati. Itulah kehendak setiap orang sebagai orang yang percaya. Tetap NKRI selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua terjadi oleh kehendak-Mu. Apakah NKRI sampai eksis
ratusan atau ribuan tahun kemudian hanya Engkau yang menetapkan. Oleh sebab itu kami serahkan negeri ini dalam kuasa-Mu, dalam segala konflik permasalahan yang terjadi di negeri ini. Sebab kejadian-kejadian itu apabila ada pembiaran, maka rakyat yang akan menjadi menderita. Rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang tidak tahu apa, semua akan mengalami penderitaan. Dan terlebih lagi kami yang semuanya yang hadir sebagai prajurit-prajurit atau laskar Kristus yang sebenarnya siap untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan biarlah oleh kemurahan-Mu kami semuanya diperlengkapi dengan senjata terang dari surga, ketopong keselamatan, seperti yang disampaikan firman lewat hambanya Bapak Pendeta Komingkuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada henti-hentinya, tiada jemu-jemunya, kami mengucapkan kata terima kasih. Sebab tidak ada kata yang lebih indah yang dapat kami ungkapkan kepadamu. Itulah itulah terima kasih. Sebagai pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat. Satu-satunya nama di bawah kolong langit. Satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Semua yang sudah terima berkat dan firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Woi, terima kasih Pak Gembala. Tuhan berkati. Haleluya. Hari ini adalah hari yang sukacita. Bagi kita semua yang hadir, tidak hadir. Bapak Dodi Mena telah menyediakan waktunya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa. FM menjadi kesayangan Tuhan, bukan kesayangan manusia. Itu yang kita harapkan. Betul ya Pak Dodi ya? Kalau tadi Pak Dodi dengan Pak Johan untuk bernyanyi, ya kan? Suara bergema di surga luar biasa, ya kan? Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Karena hari demi hari ini, pada saat ini, di firman Tuhan mengatakan hari-hari ini jahat. Maka firman Tuhan di Mazmur 140 ayat 8 ini dikatakan bahwa ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Kita bertarung dengan sakit penyakit. Kita bertarung dengan keadaan lemah, letih, lesu dalam dunia usaha. Kita bertarung dengan ekonomi. Kita bertarung terkadang karena ekonomi ada kaitannya dengan banyak-banyak hal di dalam kehidupan rumah tangga. Maka saat ini kita gunakan senjata ketopong di hari pertempuran itu. Karena Tuhan akan menolong melindungi kita. Ketika kita yakin dan percaya, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah kalah. Karena firman Tuhan menyatakan roh kita lebih besar daripada roh apapun. Baik, terima kasih Pak Dodi. Tuhan memberkati pelayanannya. Selalu Tuhan mencintai Bapak sekeluarga, dan terutama bisnis, usaha, dan pekerjaan. Tentu dalam hal ini, semakin hari semakin Pak Dodi diberkati oleh rahmat anugerah Tuhan yang berlimpah. Baik, terima kasih. Kembali kita panggil yang awal adalah di sini ada Ibu Lia Yabes. Silakan Bu. Bu Lia. Halo. Pak, shalom. Shalom. Ya, shalom Pak ya.
Ya, firmannya kalau dia masih terus belajar dan belajar setiap hari lewat peristiwa, lewat ujian, ya pasti belajar dan Tuhan kasih sesuatu hal yang baru dan yang baru lagi ya untuk kita bisa bertumbuh. Itu aja dan minta tolong didoakan supaya Lia tetap kuat dan sehat jasmani, rohani, jiwa juga. Itu aja. Makasih, Pak. Baik, Ibu Lia, Tuhan berkati. Selalu dalam doa FM supaya Ibu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita lanjut kepada mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata, silakan Pak. Dari sharing firman tadi. Halo. Ya, halo Pak Firman Sendrato, hambanya. Ya, salam, selamat malam Pak. Ya, shalom, Tuhan berkati. Luar biasa, haleluya. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih kita diberkati ya lewat pencerahan firman Tuhan lewat hambanya Pak Dodi. Jadi semuanya dikuatkan ya. Karena kita sebagai Pak Firman. Ya, suara saya nggak kedengaran ya. Posisi di mana? Jakarta atau luar Jakarta? Oh, saya di Batu Pak. Di Batu, Jawa Timur. Oh, di Batu Malang ya? Betul, Pak. Ya, oke, haleluya. Tuhan berkati. God bless. Ya, terima kasih, Pak. Salam kenal. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Dodi. Lagi nanti, Pak. Bertemu dalam roh ini, Pak. Bertemu dalam kasih Tuhan di dalam roh. Ketemu Ya, dengan Pak Firman Sendrato dari Kingdom Family Indonesia. Nanti jam 7 kita melanjutkan dengan acara khusus juga untuk Bible Class Full Gospel Business ya. Silakan Pak Firman. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya nggak lagi sudah jelas ya apa yang disampaikan Pak Dodi tadi. Itu sangat penting bagi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat untuk terus dalam doa ya. Penting berdoa untuk bangsa ini karena hanya doa yang bisa menjawab setiap pergumulan bangsa kita dan itu sudah terbukti. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Firman Sendrato yang sudah memberikan satu wejangan sedikit aja, tapi mempunyai arti yang sangat luas ya. Tanpa doa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya Pak ya. Hanya dengan doa, maka doa bisa melintasi dengan tanpa batas. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga Pak. Haleluya. Dalam pelayanan Bapak, Tuhan berkati. Amin. Selanjutnya juga kita panggil yang baru di sini ada Ibu Helen Pengiran ya. Halo. Halo, Ibu Helen. Halo. Atau mungkin kita lanjut kepada Ibu Kiki Rogahan. Bu Kiki. Dan selanjutnya mungkin dengan Ibu Lenawati. Halo. Ya, semua lagi sedang berdoa barangkali ya. Bu Lena belum terkoneksi, Pak. Sekali. Bu Lena belum terkoneksi audionya. Oh ya. Baik, sedang dalam koneksi ya. Ya, kembali aja. Lanjut kepada Ibu Lydia. Haleluya. Bu Lydia. Halo. Ibu Lydia. Ya. Halo, Pak. Ya, luar biasa. Tadi dipanggil untuk doa, Ibu Lydianya hilang sebentar. Iya kan? Ada, Pak.
Silakan, Bu Lydia. Iya. Pak, sore hari ini mendapat firman yang luar biasa ya Pak Dodi, di mana memang kita harus berperang ya, memang berperang itu melawan diri sendiri ya, memang susah ya, dan juga artinya menghadapi hari-hari yang kita lewatin ya, seperti kita akan bagaimana buat rakyat itu gitu ya, berjatuhan juga gitu ya, tapi ya begitulah ya, kita maunya sudah yang nggak ada apa-apa, tapi kok bisa terjadi gitu ya, mungkin ya kita seperti ya, mungkin ada maksud Tuhan untuk kita melihat dan juga kita mendengar gitu, kejadian ini juga artinya bisa melihat lagi gitu apa yang terjadi gitu ya, mungkin itulah supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan, dan juga supaya kita lebih lagi mengoreksi ya diri kita, bagaimana keadaan kita selama kita mengiring kepada Tuhan gitu ya, mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita kembali gitu ya, mungkin itu aja kali ya Pak Dodi gitu. Mungkin kita untuk hari ke depan lagi apalagi kita lakukan gitu ya untuk masa ke depan, seperti Pak Dodi tadi katanya panjang ya, sampai seberapa yang Tuhan berikan. Memang kita juga selama kalau saya ikut mama saya kan umurnya sampai 92 ya, masih gagah gitu mama saya, nggak punya penyakit apa-apa gitu, meninggal juga jantungnya meninggal, jadi nggak ada apa-apa gitu. Saya juga sepertinya ya ke situ gitu ya, mintanya sama Tuhan gitu. Pertama saya nggak jauh bukan, memang artinya ya sama-sama gitu kan, saya juga anaknya gitu ya, seneng gitu ngeliat mama saya nggak ada penyakit apa-apa gitu. Saya pengen juga ya nggak ada bermasalah kali ya gitu. Tapi itu satu kita bisa ya, merasa memang umur panjang itu memang semuanya dari Tuhan ya, yang memberi, dan juga kita harus menjaga juga gitu ya, seperti Pak Dodi harus kita menjaga juga, harus hati-hati juga gitu dalam hidup ini gitu. Mungkin ada sedikit lagi Pak Dodi